Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 691 Ji Fei akan menjadi bajingan. Begitu Ji Fei selesai berbicara, dia sudah berdiri di depan Li Ruoxi dan berdiri di depan Yoshino. Tangan Yoshino yang semula meraih tenggorokan Li Ruoxi kini meraih dada Ji Fei. Namun, tangannya berhenti kurang dari 5 cm dari dada Ji Fei, dan dia tidak bisa lagi bergerak maju 1 inci pun. Yoshino menatap Ji Fei dengan keterkejutan di matanya. Pada saat ini, dia melihat bahwa arah yang dilihat Li Ruoxi dengan mata terbelalak bukanlah arah serangannya, tetapi arah pengepungan Ji Fei. Berbalik dengan tergesa-gesa, dia merasakan kepalanya berdengung. Semua orang yang dibawanya jatuh ke tanah. Melihat ke depannya lagi, wajah Ji Fei sangat dingin, dan tangannya menggenggam pergelangan tangannya seperti tang baja. "Apakah Anzai Rika mengirimmu ke sini?" Ji Fei bertanya dengan dingin. Tidak, aku melakukannya sendiri." Klik. Setelah Yoshino selesai berbicara, Ji Fei menekan tangannya dengan kuat, dan suara patah tulang terdengar. Pergelangan tangan Yoshino di tangannya telah menjadi tumpukan tulang yang patah. "Aduh!" Yoshino menjerit melengking. Raut wajahnya sangat kesakitan, dan dia menatap Ji Fei dengan ketakutan dan teror yang tak bisa dijelaskan di matanya. "Mereka yang ingin menyentuh istriku." Ketika Ji Fei mengatakan ini, dia berhenti. Yoshino sangat kesakitan hingga butiran keringat membasahi dahinya, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketakutan yang tak terbayangkan. "Mati." Saat Ji Fei mengucapkan kata-kata terakhirnya, tangannya sudah berada di leher Yoshino. Klik, terdengar suara patah tulang yang tajam, leher Yoshino miring ke samping, dan dia meninggal. Ketika Huo Lei melihat pemandangan ini, dia ketakutan dan mengalami koma. Li Ruoxi menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. "Siapapun yang ingin menyentuh istriku akan mati." Ini adalah pengakuan cinta sejati yang paling indah. Hatiku dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Memiliki suami seperti itu dalam hidup ini sudah cukup. Air mata kebahagiaan mengalir. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan menelepon Feng Huang, memintanya untuk membawa seseorang untuk menanganinya. Phoenix dan yang lainnya telah berlatih secara terpisah akhir-akhir ini, jadi dia jarang menggunakannya. "Saat ini kami tidak bisa membersihkan sampah sendiri, jadi kami harus melakukannya sendiri." Ji Fei berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk Huo Lei untuk membangunkan. Ketika Huo Lei melihat Ji Fei, tubuhnya tampak dipenuhi pegas dan dia melompat dari tempat duduknya. Dia dengan cepat mundur selangkah tanpa sadar, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Ji Fei, kamu," gagap dan berbicara tidak jelas. Adegan di mana Ji Fei membunuh seseorang barusan sangat mengerikan, seperti membunuh seekor ayam. Ji Fei menepuk bahu Huo Lei, dan kekuatan batin memasuki dirinya. Ketakutan Huo Lei menghilang seketika, dan dia menjadi lebih tenang. "Ingat, kamu berhutang budi padaku lagi," Ji Fei berkata sambil tersenyum. Rasa dingin yang baru saja membunuh Yoshino telah hilang. Namun, ekspresi dingin di wajahnya barusan sangat mengejutkan hati Huo Lei. Itu bahkan membuatnya merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Yang lebih mengejutkannya adalah kecintaan Ji Fei pada Li Ruoxi. "Siapapun yang ingin menyentuh istriku akan mati." Siapapun yang mendengar kata-kata heroik seperti itu akan terharu dan terharu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Feng Huang tiba. Dia membawa Li Ruoxi pergi, dan Qi Yuan membawa orang-orang untuk membuang mayatnya.
Ji Fei telah menghilang di malam hari, di dalam Hotel Lijing. Akai menatap Oda Miki dan Anzai Rika yang tak sadarkan diri dengan senyuman dingin di wajahnya. Wanita sialan, dia sebenarnya bekerja sama dengan Ji Fei untuk membunuh adikku. Aku ingin mereka mati dengan mengenaskan. Akai-kun, aku baru saja melihat Yoshino dan yang lainnya akan membunuh Ji Fei. Kurasa mereka tidak akan berhasil. Furuta berkata dengan tenang, itu akan lebih baik. Kita membunuh kedua wanita ini dan kemudian menyalahkan Ji Fei. Kita akan mengatakan bahwa Yoshino gagal dalam pembunuhan itu dan Ji Fei sangat marah. Jadi dia membunuh Anzai Rika dan Oda Miki. Akai-kun bijaksana, Gutian dan yang lainnya memuji secara serempak. Bangunkan mereka berdua. Gutian segera menyeret kedua wanita itu ke kamar mandi dan menuangkan air dingin ke kepala mereka hingga menyebabkan kedua wanita itu segera terbangun. Melihat orang di sebelahku sebenarnya adalah seorang ninja, mau tak mau aku terkejut. Siapa kamu? Saya Anzai Rika. Rika Anzai mengumumkan identitasnya dengan lantang. Omong kosong. Jika kami tidak tahu kamu adalah Anzai Rika, kami tidak akan melakukan apapun. Kedua orang itu menyeret Ansi Rika dan Oda Miki keluar. Ansi Rika langsung melihat Akai. Itu kamu? Terkejut, bukan? Ucap Akai sambil setengah tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Ansi Rika bertanya berusaha berpura-pura tenang. Dia tahu betul bahwa ini adalah saudara laki-laki Akasaka. Tidak mungkin Akasaka mati tanpa merasa marah dan membencinya. Sederhana sekali, biarkan kamu mengalami kegilaan terakhir dalam hidup, lalu mati, dan kemudian tentukan orang yang membunuhmu sebagai Ji Fei. Haha, setelah Akai selesai berbicara, dia menoleh ke belakang dan tertawa. Matanya penuh ekstasi dan kegembiraan. Akai, apakah kamu tidak takut kelakuanmu terungkap dan seseorang akan membunuhmu? Bunuh? Siapa yang bisa membunuhku? Wajah Akai penuh arogansi, dan dia melihat sekeliling. Kumisnya yang terangkat sepertinya menandakan bahwa dia adalah dewa. Kamu pasti akan mati dengan buruk. Ansi Rika mengumpat tak berdaya. Akai melambaikan tangannya dan berkata, Furuta-kun, dia terlalu banyak bicara. Jadi sebaiknya aku menghemat energi untuk bersenang-senang denganmu, kedua wanita ini milikmu. Begitu kamu bersenang-senang dan menikmatinya, aku akan membunuh mereka lagi. Furuta dan yang lainnya langsung melebarkan matanya. Ekspresi mereka tersanjung, seolah sedang bermimpi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Akai akan memberikan Anzai, Rika dan Oda Miki untuk mereka nikmati. Sungguh tidak terbayangkan. Berpikir bahwa Rika Anzai adalah ketua grup Sanleng. Dia adalah wanita berpangkat tinggi, jika dia berada di bawahnya. Bukankah itu berarti dia menaklukkan presiden wanita yang mendominasi? Sangat mengasyikkan dan mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Senyuman penuh nafsu langsung muncul di wajah Furuta dan yang lainnya. Terima kasih, Akai-kun. Furuta berjalan langsung menuju Ansiang. Anzai Rika hari ini mengenakan kemeja putih berlengan hitam, rok satu langkah berwarna biru, dan stoking berwarna daging. Ketika saya pertama kali membawa sepatu hak tinggi berwarna putih, saya kehilangan salah satunya di suatu tempat, dan hanya tersisa satu. Seluruh orang terlihat sangat malu. Oda Miki yang selama ini diam tiba-tiba berteriak, ayo segera pergi, kalau tidak Ji Fei pasti akan datang dan membunuhmu. Mendengar nama Ji Fei, keinginan Gutian dan yang lainnya jelas berkurang. Gerakan tangan mereka melambat, dan tanpa sadar mata mereka menatap ke arah Akai. Ji Fei, Akai mendengus dingin, menghampiri Oda Miki, menjambak rambut Oda Miki, dan langsung menariknya ke dalam pelukannya.
Ah, Oda Miki menjerit kesakitan dan memiringkan kepalanya. Dia mengikuti kekuatannya, kalau tidak rambutnya mungkin akan robek. Bang, Akai mengangkat tangannya dan berkata, Oda Miki, kamu jalang, jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu adalah wanita Jifei. Akai, biarku beritahu, jika kamu berani menyentuhku, Jifei pasti akan membunuhmu. Oda Miki dikalahkan, tapi dia tidak menunjukkan kelemahan. Mendengus, Akai mendengus dingin, Oda Miki, jika kamu tidak masuk ke mobil Jifei di pintu masuk grup Hongkei hari ini, aku tidak akan mengambil tindakan secepat itu. Ini semua adalah kematianmu sendiri, mengerti? Apakah kamu mengikuti kami? Oda Miki bertanya tidak yakin. Menguntit, kami mencari peluang untuk membunuhmu, mengerti? Brengsek, Oda Miki. Kamu keras kepala sekali. Aku akan merobek-robek pakaianmu, membiarkan mereka bermain denganmu dan merekam seluruh prosesnya, lalu memberikannya kepada Jifei agar dia tahu bahwa dia bajingan. Kamu bajingan, Oda Miki mengutuk. Akai telah merobek rok hitam Miki Oda dari tengah. Jifei akan segera menjadi bajingan. Haha, semua orang di ruangan itu tersenyum penuh nafsu. Bab 692 Kamu sangat kejam. Akai, tolong lepaskan Miki Oda dan serang aku. Ansi Rika berteriak keras di saat kritis. Dia tahu betul bahwa orang-orang seperti Akai sama seperti Hiroshima. Di mata mereka, ninja seperti ayam dan anak anjing, dan mereka tidak peduli untuk membunuh mereka sama sekali. Jadi saya cemas, kamu, Akai bertanya sambil mencibir. Ya, saya pernah menjadi wanita Aso, dan saya juga wanita Hiroshima. Saya masih menjadi ketua grup Sanleng. Senang rasanya Anda menyerang saya. Aso dan Hiroshima sama-sama bajingan. Demi menyelamatkan Oda Miki, Ansi Rika tidak lagi mempedulikan keselamatan dan wajahnya sendiri. Jadi dia mengatakannya tanpa peduli. Hahaha, kata yang bagus, bagus sekali. Akai memandang Ansi Rika dan berkata. Gutian dan yang lainnya sudah bersemangat untuk mencoba. Namun, menurutku mereka lebih menyukai Oda Miki, wanita yang tidak berpengalaman ini, bukan? Akai bertanya sambil memandang semua orang. Kanan. Furuta dan yang lainnya langsung setuju. Meiji. Aku. Melihat usahanya menyelamatkan Oda Miki gagal, Ansi Rika berteriak kecewa. Jangan takut, Rika, Jifei pasti akan datang menyelamatkan kita. Oda Miki sangat berterima kasih kepada Ansi Rika, karena telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Entah kenapa, dia mengira Jifei telah mengatakan bahwa selama dia dalam bahaya, bahkan gunungan pedang dan lautan api akan datang untuk menyelamatkannya, yang membuatnya merasa nyaman. Hahaha, kamu benar, Jifei akan datang, tapi dia ada di sini untuk mengambil tubuhmu dan kemudian menemanimu sampai mati. Ucap Akai sambil tertawa, Oda Miki, jangan khawatir, kami pasti akan membiarkan Jifei melihat teriakan dan ekspresimu. Dan kami pasti akan memberitahu dia bahwa kamu adalah bajingan besar. Furuta tertawa setelah mengatakan ini. Semua orang di ruangan itu juga tertawa. Ayo mulai, Akai mendorong Oda Miki ke Furuta dan yang lainnya. Jifei pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Oda Miki masih meronta dan berteriak, wanita yang konyol, aku tidak tahu di mana Jifei sekarang. Mungkin dia telah dibunuh oleh Yoshino dan yang lainnya. Furuta berkata dengan penuh semangat. Tidak, Jifei tidak akan dibunuh. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Karena kamu suka bermimpi, pergilah dan temui Jifei di mimpimu. Furuta langsung merobek celana dalam Oda Miki, dan hampir terjatuh. Jifei,
Selamatkan aku, Oda Miki berteriak secara naluriah dengan putus asa. Dia ingin menyerahkan tubuhnya pada Jifei, tetapi melihat bahwa dia hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dia menjadi putus asa dan gugup. Ledakan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Pintu dibuka dan Jifei muncul di pintu. Jifei, Oda Miki dan Anzai Rika berteriak bersamaan. Akai dan yang lainnya tercengang. Furuta hendak menarik tangan Oda Miki yang celana dalamnya putus dan segera berhenti. Saat Jifei melihat penampilan malu Oda Miki, amarahnya tiba-tiba meningkat. Kalian semua pantas mati. Setelah Jifei selesai berbicara, suhu di dalam ruangan sepertinya langsung turun beberapa derajat. Kemudian Furuta berteriak seperti babi yang disembelih. Melihat ke bawah, dia melihat tangan yang dia pegang pada Miki Oda telah patah. Dia menutupi tangannya yang terputus dan menatap Jifei dengan ngeri dan ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Karena dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Jifei mendatanginya. Jifei, woho! Oda Miki langsung melemparkan dirinya ke pelukan Jifei dan menangis dengan sedihnya. Dia tidak tahu bahwa Jifei benar-benar bisa datang untuk menyelamatkannya, jadi dia hanya berteriak berdasarkan keyakinannya pada Jifei. Jifei dapat menemukannya karena Yoshino dan yang lainnya membuatnya marah. Dia ingin membersihkan semua ninja di sekitar Ansi Rika untuk menghindari Yoshino kedua. Jadi saya menemukan lokasi Ansi Rika dan menemukannya di sini. Faktanya, dia sudah lama berada di sini dan bisa mendengar dengan jelas dari luar. Dia sangat senang karena Anzai Rika siap mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Oda Miki di saat kritis. Jifei mengangkat tangannya dan menepuk lembut bahu Miki Oda. Tidak apa-apa. Oda Miki mengangguk. Tiba-tiba merasa sangat keren. Melihat ke bawah, dia melihat semua celana dalamnya telah terlepas. Dengan wajah malu-malu, dia menatap Jifei. Hasil. Mata Jifei sudah tertuju pada orang yang mengendalikan Ansi Rika. Dia sama sekali tidak peduli dengan dirinya sendiri, dan dia agak kecewa di dalam hatinya. Dia segera berdiri di samping untuk menutupi tubuhnya. Jifei memandang kedua ninja yang telah menaklukkan Ansi Rika. Lepaskan Ansi Rika, dan kamu bisa mati dengan bahagia. Baga, bunuh Jifei. Akai sangat marah saat melihat Jifei telah melukai Gutian saat dia masuk. Tubuhnya melintas dan dia melompat ke udara, menendang ke arah Jifei. Jifei berbalik ke samping dan dengan mudah mengelak. Klik. Kaki Akai menendang meja kopi di dalam kamar. Dengan benturan, meja kopi itu langsung hancur berkeping-keping dan berserakan di lantai. Baga, Akai mengumpat lagi dan menendang kepala Jifei. Jifei tidak bergerak, tapi menatap tendangan Akai. Wajah Akai menunjukkan kegembiraan. Tubuh menghirup udara dengan tajam dan meningkatkan kekuatan. Bang! Kaki Akai menendang lengan Jifei, mengeluarkan suara yang tumpul. Jifei berdiri diam dan tubuh Akai melayang di udara beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Akai merasa seluruh kakinya mati rasa, dan kakinya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Dia gemetar keras 2 kali sebelum rasa sakitnya mereda. Dia menatap Jifei dengan sedikit keterkejutan dan kekuatan. Tendangannya mampu menghancurkan meja kopi menjadi berkeping-keping dan bahkan melubangi dinding. Namun Jifei hanya menerimanya dengan pukulan biasa. Ini, apakah pertunjukanmu sudah selesai? Jifei bertanya dengan suara bercanda. Baga, Akai masih mengumpulkan kekuatannya untuk mempersiapkan serangan. Tapi Jifei mengejeknya seperti ini dan merasa sangat terhina. Setelah kutukan kemarahan jatuh, dia naik ke udara lagi dan menyerang Jifei.
Kali ini, dia melompat lebih dulu, lalu jatuh dari udara dan menendang kepala Ji-Fei. Tak hanya memanfaatkan situasi, tapi juga memanfaatkan kekuatan. Tujuannya langsung menendang Ji-Fei hingga tewas. Namun, pediatri, Ji-Fei berkata dengan tenang, berdiri diam dan mengulurkan tangannya untuk meraih kaki Akai. Akai merasa marah saat melihat Ji-Fei begitu menghina. Namun, ketika dia melihat Ji-Fei meraihnya dengan kedua tangan terbuka, dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Pergilah ke neraka, perut bagian bawahnya tiba-tiba berkontraksi dengan kuat, dan tubuhnya seperti anak panah tajam yang jatuh dari langit, melangkah langsung ke arah tangan Ji-Fei, ingin menendang tangan Ji-Fei terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Hati-hati, Oda Miki dan Anzai Rika berseru bersamaan. Sudut bibir Ji-Fei terangkat. Aku akan memberimu 3 kata ini. Pergilah ke neraka. Dengan 2 poni, jari Ji-Fei yang terentang seperti 2 kunci, menghantam pergelangan kaki Akai. Akai tertegun, merasa pergelangan kakinya seperti dibelenggu. Tepat ketika dia hendak berjuang keras, terdengar suara klik, dan Akai merasakan 2 gelombang rasa sakit yang menusuk jantung menjalar langsung dari kakinya ke berbagai bagian tubuhnya. Seluruh tubuh menjadi mati rasa dan kehilangan kekuatan seketika. Aduh, sambil berteriak, tubuhnya terjatuh ke belakang seperti bola karet kempes. Melihat tangan Ji-Fei dari sudut matanya, dia menemukan kedua kakinya terlepas dari tangan Ji-Fei dan jatuh bebas. Dengan darah berceceran di udara, ledakan, tubuh Akai menghantam tanah dengan keras. Bang, bang, suara 2 sepatu yang membentur tanah terdengar, dan kedua kaki Akai yang terputus terjatuh ke tanah. Ah, Akai menjerit teredam lagi. Dengan urat muncul di dahinya. Dia meletakkan tangannya di tanah dan menatap Ji-Fei. Kamu sangat kejam, bersambung.